Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Erika Dewi Agustin dengan NIM belakang 170. Dan saya Inilah Jatun Nafia dengan NIM 172. Perkenalkan, nama saya Denisa Ramadhani dari kelas 2022E, NIM 220106444191. Halo semuanya, saya Yuanisa Fitri Hidayat dengan NIM belakang 190 dan saya Alfia Nur Hidayat dengan NIM belakang 181. Saya Laila Nurjati dengan NIM belakang 173. Berasal dari kelas 2022E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan memberikan sedikit pengantar tentang apa sih bimbingan sekolah dasar itu. Nah, bimbingan sekolah dasar merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor pada seorang individu, yaitu siswa atau beberapa individu dalam memahami diri sendiri dan memilih, menentukan, serta menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya, namun tetap mengikuti norma-norma yang berlaku. Tujuan dilakukannya bimbingan di sekolah dasar ini yaitu untuk membantu siswa atau peserta didik agar mendapatkan penyesuaian yang baik dalam situasi belajar. Selain memiliki tujuan, bimbingan di sekolah dasar ini juga mempunyai manfaat. Apa sih manfaatnya itu? Manfaat dari bimbingan konseling di siswa sekolah dasar ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada manfaat pemahaman. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membantu peserta memahami diri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada manfaat preventif, yaitu upaya konselor dalam mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli atau yang memiliki masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada manfaat pengembangan, yaitu upaya konselor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang dapat memfasilitasi perkembangan konseli. Nah, menurut Kak Ikan, bagaimana caranya melakukan bimbingan konseli pada sekolah dasar? Tahapnya itu yang pertama, kita mengidentifikasi siswa atau peserta didik yang akan kita berikan bimbingan. Setelah kita mengidentifikasi siswa tersebut, kita pastinya menghubungi kepada orang tuanya untuk meminta izin jika kita ingin memberikan bimbingan. Dan kita juga pastinya menanyakan mungkin apa masalah yang mereka alami jika mereka ada di sekolah. Jadi kami di sini akan melakukan sesi bimbingan konseling dengan siswa sekolah dasar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bimbingan ISG. Halo Dek, selamat siang. Siang Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Alfia Nur Hidayat dari TGSD UNESA. Lalu ada teman saya, Yuanisa Fitri Hidayat. Nah, jadi kita di sini itu tujuannya untuk kasih bimbingan konseling ke adik mengenai permasalahan adik di sekolah ataupun di lingkungan adik. Jadi adik bisa cerita apapun masalah adik ya. Nah, jadi nanti dijamin kerahasiaannya itu sangat terjaga ya kan, nggak akan bocor ke siapa-siapa. Jadi adik tenang aja. Ya. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Deva Imelda. Oh, Deva. Umurnya berapa? 12. Sekolah di SD mana? SD UPT 182 Gresik. Oke, selanjutnya akan kakak tanya ya. Apa hobi kamu? Menggambar. Untuk cita-cita? Guru. Jadi guru. Bagus. Apa saja aktivitas kamu di sekolah dan di rumah? Belajar. Kalau siang bermain ya. Kalau sore ngaji. Kalau malam belajar lagi. Lalu apa pelajaran yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai? Saya sukai bahasa Indonesia, yang tidak saya sukai IPA. Oh, baik. Lalu perasaan kamu saat pembelajaran IPA itu gimana? Kan kamu nggak suka ya? Perasaannya itu gimana? Bosan. Menyambung dari pertanyaannya Kak Yuanisa ya.
Kamu punya teman dekat nggak kalau di kelas? Berapa? 4. Oh, ada 4, banyak ya. Oke. Ada nggak masalah sama temen yang buatmu kayak nggak nyaman gitu? Kalau sama temen apa coba? Dijauhi temen. Oh, kalau dijauhi temen ya nggak enak ya. Kalau yang masalah membuat kamu sedih atau marah, ada nggak? Dijailin temen kah? Dijailin temen ya. Kalau kamu ketika takut gak ditemenin sama teman kamu, pernah nggak? Pernah. Gimana sih rasanya kayak takut gak punya teman atau apa gitu? Sedih ya. Terus kalau kamu ketika sedih, kamu biasanya sedihnya kayak nangis banget atau kayak nangisnya diem-diem, sembunyi-sembunyi gitu? Nangisnya diem-diem. Oh iya, nangisnya diem-diem. Terus kalau biasanya kamu ada masalah terus curhat sama kakak, itu kamu ngerasa nggak kayak lebih baikan, lebih plong gitu? Lebih baikan. Bisa lebih baik ya. Terus kalau selama sesi konseling sama kami nih, sama Kak Alfia sama Kak Yuanisa, apa sih yang kamu rasain gitu? Ataukah sedih kah, senang kah gitu? Gitu. Senang. Untuk sesi konseling hari ini cukup sampai di sini ya, Dek. Kakak terima kasih banget sama kamu udah ceritain masalah-masalah kamu sama teman-teman kamu. Untuk sesi konseling selanjutnya, mungkin kakak bisa jadwalin untuk kamu secara online melalui via Zoom ya. Oke, terima kasih ya, Dek ya. Iya, Kak. Nah, tetap semangat ya. Terus kembangkan lagi menggambarnya. Tadi kan katanya mau jadi guru, rajin belajar ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Iya, Kak, terima kasih. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih buat waktunya untuk menyempatkan diskusi kita untuk meneruskan tindak lanjut dari video bimbingan. Kemarin kan saya sama Emil udah melakukan sedikit diskusi tentang bimbingan, dan kemarin sudah dilanjutkan ke Alfia dan Yuanisa untuk melakukan bimbingan secara tatap muka atau offline ke konselingnya. Nah, mungkin dari Alfia dan Yuanisa bisa disampaikan hasil dari bimbingan yang kemarin kalian lakukan. Silahkan. Baik, terima kasih Erika. Mungkin bisa dari saya dulu ya. Jadi berdasarkan wawancara bersama adiknya kemarin, kami tuh mendapatkan kesimpulan bahwa adik ini tuh dia tuh memiliki permasalahan pada lingkungan sosialnya. Dia tuh pernah cerita kalau takut dijauhi sama temannya, kalau misalnya lagi di tempat itu dan dia ada masalah pun dia kayak suka mendem. Untuk kelanjutannya mungkin bisa dijelaskan oleh Yuanisa. Iya, jadi anaknya itu ya suka kalau ada masalah suka kayak gak bisa menyampaikan kayak amarahnya gitu loh, kayak dia itu lebih mendem aja gitu, diem aja kalau marah, diem, terus kayak meluapkan emosinya itu secara diem-diem kayak nangis di kamar gitu. Mungkin itu aja sih. Ada lagi nggak Alfia? Nah teman-teman, mungkin dari wawancara yang kami lakukan kemarin, kami tidak mendapat seperti itu kalau untuk masalah lingkungan sosialnya. Mungkin kalau masalah di pelajaran overall sih nggak ada, tapi dia bilang kalau misalkan nggak suka pelajaran IPA karena materinya itu cukup bagus. Ketika kita tanya kayak temannya gimana waktu di sekolah, dia bilang jawabannya baik, tapi menurut kita berdua yang nggak ada masalah yang serius untuk masalah pembelajarannya. Oke, masalahnya tuh lebih ke lingkungan sosialnya. Jadi gimana nih teman-teman solusi untuk adiknya? Seperti bisa? Jadi menurut aku adik ini tuh berada dalam memiliki karakteristik yang mungkin introvert ya notabene, karena memang dia pendiam dan suka menutup diri ketika ada masalah. Nah mungkin dari guru-gurunya ini lebih lebih mengenali ya siswanya seperti apa, karakter anak introvert itu seperti apa, sehingga kita nanti sebagai guru itu juga bisa menyelesaikan masalah anak ini. Nah caranya dengan apa? Nah kita itu bisa mendekati anaknya, kemudian bertanya secara empat mata, maksudnya antara guru dan siswa yang bersangkutan. Jadi mungkin tidak melibatkan orang lain, karena memang karakteristik orang introvert itu lebih cenderung suka untuk tidak ramai-ramai. Nah setelah itu kita bisa mengidentifikasi masalah apa yang ada pada dia. Misalkan dia mempunyai masalah di rumah, ataupun masalah dengan teman-temannya, atau juga mungkin masalah seputar pelajaran di sekolah. Nah dari hasil yang kita dapatkan tadi setelah wawancara dengan siswanya secara berdua tadi,
mungkin kita bisa menindaklanjuti dengan terus memantau anak ini ketika misalnya masalah pembelajaran. Berarti kita bisa tetap memantau anak ini ketika misalkan dia kesulitan pembelajaran IPA. Berarti kita bisa memantau pembelajaran IPA-nya seperti apa. Kemudian mungkin setelah selesai kita bisa membimbing anak ini kembali, menanyai kembali apakah tadi itu masih kesulitan atau tidak. Nah, mungkin kita juga bisa mengubah metode pembelajaran yang digunakan. Tadi Alfia juga menyebutkan bahwasanya adiknya tadi juga kesulitan pada saat pembelajaran IPA ya. Nah, ini bisa diatasi dengan perubahan metode pembelajaran yang mungkin menyenangkan. Nah, mungkin gurunya di sekolah itu menggunakan metode pembelajaran yang mungkin masih konvensional ya, mungkin ceramah, demonstrasi. Padahal kan pembelajaran IPA itu bisa menggunakan metode konstruktivisme ataupun yang seperti eksperimen dan lain-lain, sehingga siswa itu merasa pembelajaran IPA itu seru walaupun untuk anak introvert. Jadi menurut saya solusi yang kita ambil untuk anak ini yaitu lebih mendekatkan diri kepada anak ini dan mewawancarai serta memberikan gambaran solusi untuk kedepannya nanti. Ya, tentunya kita juga harus menjalin kualitas komunikasi yang erat dengan anak tersebut. Pastinya mereka itu perlu seseorang yang mendengarkan permasalahan-permasalahan mereka. Oke, jadi kita mendapatkan solusinya ya. Kita diskusikan bersama-sama. Jadi kita tinggal menjadwalkan saja kita untuk sesi konseling selanjutnya bersama adik tersebut kapan. Begitu teman-teman. Untuk yang lainnya apakah ada tambahan? Kalau aku sih cukup, mungkin selanjutnya kita bisa kayak mendiskusikan waktunya aja, kita mau kapan buat bimbingan sama adiknya lagi secara online. Mungkin bisa menyesuaikan waktu adiknya bisa, Erika. Jadi kita yang menyesuaikan dia bisanya kapan. Mungkin untuk lain nanti bisa koordinasi sama adiknya ya. Nanti bisa diinfokan ke grup bisanya kapan. Untuk seminggu ini adiknya masih ujian. Mungkin bisa diatur juga. Oke. Terima kasih buat waktunya malam ini. Selamat beristirahat. Nanti kita tindak lanjuti lagi di grup WA saja ya teman-teman. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya. Untuk adik, sebelumnya perkenalkan kakak dan teman-teman kakak LPB. Ya, saya yang kemarin adik temui bersama Kak Yonsa, saya Alfian Wijaya. Lalu di sini kakak bersama rekan-rekan kakak yang lain akan memberikan solusi kepada adik. Untuk rekan-rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada adik. Perkenalkan, namaku Denisa Ramadhani. Salam kenal ya. Sebelumnya aku temannya Kak Alfia yang akan bimbing adik sesi kali ini. Halo Kak Denisa. Ya, salam kenal ya Dede. Sebelumnya perkenalkan, saya Erika Dewi Agustin, biasanya dipanggil Kak Erika. Salam kenal Dek ya. Di sini kakak mungkin adik belum pernah ketemu sama kakak sama yang satunya lagi. Mungkin nanti kita bisa berbincang untuk solusi bimbingan ini. Kak Erika. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Emilati Atenavia, biasanya dipanggil Emil. Salam kenal adik. Halo Kak Emil. Iya. Mungkin adiknya bisa perkenalan dulu, nggak apa-apa ya. Kan kakaknya belum kenal. Iya deh, mungkin adik bisa kenalin dulu namanya sama asal dari sekolahnya buat teman-teman dari Kak Alfia yang belum kenal sama adik. Ayo silahkan. Betul, biar kita tambah kenal ya Kak ya. Halo Kak, nama saya Deva Imelda. Saya dari UPT SD Negeri 18 Gelang Gresik. Kelas berapa, Dek? Kelas 6 Kak. Oke deh, jadi di sini kami sebagai kakak-kakak di sini akan memberikan solusi nih terkait
masalah dari adik. Kemarin kan kita sudah sempat wawancara sebentar ya, lalu adik itu bercerita kalau adik itu suka memendam masalahnya sendiri, terus kalau marah itu sukanya diem aja, nangis itu lebih memilih untuk diam. Terus adik juga bilang kalau adik itu gak suka pelajaran IPA ya Dek ya. Nah jadi di sini dengan hadirnya kakak-kakak di sini, kakak di sini tuh akan memberikan solusi nih buat adik. Siapa tahu nih dari solusinya kakak-kakak akan merubah adik untuk ke depannya. Jadi untuk Kak Denisa sama Kak Lail dipersilahkan untuk menunjukkan solusi yang terbaik dari kami. Oke, sebelumnya aku mau tanya ke adik dulu ya. Nah, terkait masalah yang adik memendam masalah sendiri, istilahnya nggak pernah cerita ke guru atau ke orang tua, itu kira-kira kenapa, Dik? Adik bisa jelasin nggak kenapa kira-kira nggak mau cerita masalahnya ke guru ataupun memendam masalah sendiri? Karena takut, Kak. Oh, karena takut ya. Tapi ada nggak sih dalam hati adik ini pengen gitu nyampein masalah, atau cuma karena terhalang rasa takut aja? Terhalang rasa takut saja, Kak. Nah, kalau misalnya terhalang rasa takut, ini ya kan guru di sekolah itu bukan hanya sebagai gurunya adik ya. Jadi guru adik di sekolah, misalnya wali kelasnya, itu juga akan membimbing adik kalau misalnya adik ini ada masalah, misalkan ada masalah sama teman. Itu nggak apa-apa banget kalau adik itu cerita ke gurunya. Nah, kalau misalnya adik takut nih cerita ke guru, bisa cerita ke ibu dulu. Jadi misalnya kalau adik ada masalah sama temen, Bu aku loh di sekolah loh, kayak ada masalah sama anak ini gitu. Kemudian kalau misalnya ibunya sampean itu nggak apa-apa wes Dek, misalnya kan kamu disuruh minta maaf oleh ibumu ke anak itu biar apa ya, biar masalahnya selesai ya, walaupun kita nggak salah, istilahnya kita memulai untuk minta maaf dulu supaya masalahnya adik ini bisa selesai. Nah, gimana Kak kalau anaknya nggak mau maafin kita? Nah, setidaknya kita ini udah berusaha buat minta maaf ke anak kita tadi. Jadi kalau misalnya adik ada masalah sama teman, bisa cerita ke ibunya. Adik ini orang tuanya masih ada kan? Ya. Nggak lengkap, Kak. Nggak lengkap berarti yang nggak ada yang ayah atau Ibu. Nah, kalau misalnya nggak ada ibu, ya ayah ya Dik. Jadi bisa cerita ke orang tua, ayah atau ibu. Nah, pastinya ayahnya ini kerja terus atau masih bisa nemenin adik di rumah? Masih bisa nemenin. Nah, kadang-kadang kan ada itu ya, waktu kayak misalnya nonton TV bareng ataupun makan bareng, tuh bilang aja, ya aku loh ada masalah sama anak ini, aku loh ada masalah sulit pembelajaran ini. Mungkin misalkan ayahmu mau kayak memberikan solusi terkait nanti kamu taruh di lembaga bimbingan belajar ataupun disuruh belajar bareng teman-teman di rumah atau minta gurunya buat ngajar di rumah kamu gitu. Nah, kalau sama guru ini alasannya kenapa adik gak mau nyeritain masalahnya ke guru? Karena takut juga ya? Iya, Kak. Nah, kalau misalnya adik ini kan takutnya mungkin karena ada orang banyak gitu ya kalau nyampein. Nah, adiknya ini juga bisa nyampein secara individu. Jadi misalkan kalau habis pulang sekolah, misalkan ada masalah sama anak, bisa nyampain, Bu tadi loh aku ada masalah dengan anak ini, gimana ya Bu solusinya? Karena guru SD itu juga nggak berperan sebagai pengajar adik aja, dia juga berperan sebagai pembimbing adik di sekolah, karena memang guru ini perannya adalah orang tua di sekolah kan. Nah, kalau misalnya adik kesulitan, tadi disebutin Kak Alfia bahwa adiknya ini sulit pembelajaran IPA ya? Iya, Kak. Nah, karena memang pembelajaran IPA ini kan yang pembelajaran yang bukan pembelajaran sosial ya. Jadi memang kalau misalkan adik kesulitan itu bisa langsung, misalkan ada materi yang kurang dipahami,
bisa bertanya, misalnya Bu saya belum paham terkait materi ini. Nah, kenapa pernah tak adik bertanya ke gurunya soal materi yang belum dipahami? Pernah, Kak. Nah, berarti adik nggak malu kan, maksudnya kalau misalkan aku nggak mau bertanya, kiranya aku nggak bisa. Berarti adik masih mau kan untuk bertanya terkait apa yang nggak bisa. Apa pernah terbesit, aku nggak mau tanya, aku malu gitu? Pernah, Kak. Oke, sebelumnya di sini adiknya punya kakak atau adik atau mungkin les atau gimana? Kakak. Kakak. Misalkan adiknya ini sulit ya, tanya waktu pembelajaran IPA itu adiknya takut tanya karena malu dikira nggak bisa, ataupun takut gurunya itu marah kalau adik tanya. Nah itu bisa kalau pulang sekolah juga bilang ke gurunya. Jadi kan teman-teman udah pulang semua kan, jadi adik nggak perlu malu lagi. Biasanya kan guru itu masih di ruang kantor guru ya, atau biasanya guru itu masih di kelas tuh, sampai adik pulang itu gurunya masih di kelas. Entah itu ngerjain RPP atau apa, pasti gurunya masih di kelas. Nah itu adik bisa nyamperin gurunya, tentang alus-alus tapi ya, Bu saya belum paham terkait materi ini, gimana ya baiknya? Bisa nggak kalau saya ini dibimbing lah terkait materi ini? Nah kalau misalkan dari teman-teman adik ini ada juga yang nggak bisa, maksudnya dari teman-teman adik ini misalkan yang nggak bisa itu nggak hanya adik aja, misalkan ada 3 anak yang juga masih bingung terkait materi IPA yang disampaikan guru, bisa juga ajak teman-temannya kayak, ayo kita ke ibu ini nanya terkait materi yang kurang dipahami. Misalkan kelas 6 ini pembelajarannya tentang khusus makhluk hidup ya, Bu kami bertiga misalkan ini masih belum paham terkait makhluk hidup, bagaimana ya Bu, bisa nggak kita mendapatkan tambahan pelajaran dari itu secara intensif, maksudnya hanya bertiga ini gitu. Itu ya Dek, kalau misalkan ada yang kurang paham. Nah terkait adik punya nggak temen di kelas itu yang sekiranya pinter banget? Ada. Nah sama teman kelas yang pinter banget itu akrab nggak? Sama yang pinter. Akrab. Nah kan adik kan akrab ya sama teman kelas yang pinter banget itu tadi. Nah itu juga boleh, sama misalkan waktu mainan, waktu istirahat, tanya ke temennya, aku belum paham soal materi ini, kamu paham kan? Biasanya dari teman-teman SD itu kan juga ada yang, oh ini loh seperti ini loh gini. Jadi teman yang lebih pintar itu bisa jadi tutor sebaya kita gitu ya. Jadi adik gak usah malu-malu kalau misalnya mainan itu tanya-tanya soal materi yang IPA tadi ya, yang agak sulit. Mungkin bisa merencanain kerja kelompok juga, ataupun usul ke guru buat, Bu, gimana kalau ibu ini nanti kayak membentuk kelompok-kelompok belajar. Jadi misalkan tiap hari Senin kelompok belajar 1 yang akan dibimbing, dan kelompok belajar 2 hari Selasa. Adik bisa usul ke gurunya, ataupun inisiatif adik sendiri dari teman-teman, misalkan seperti itu. Nah adik sendiri ini les tak atau di LBB gitu mungkin, atau les privat? Nggak les Kak. Oh adiknya nggak les. Nah kalau nggak les bisa ya kayak belajar otodidak, pelan-pelan baca materi yang mau dipahami itu. Nah kalau misalkan adik ini nggak les juga tadi bisa minta bantuan gurunya, ataupun kalau di sekolah gurunya ngasih tambahan waktu belajar nggak sih? Ada Kak. Ada Kak. Nah ada kan, jadi gurunya sudah memfasilitasi ya, tanpa adiknya ini les ke luar, misalkan les ke bimbingan belajar mana, gurunya sudah memfasilitasi, memberikan jam pembelajaran tambahan untuk supaya adik ini lebih paham. Nah itu tadi beberapa solusi dari Kak Denisa ya terkait ini
kalau misalkan adik punya masalah sama temen, itu bisa cerita ke orang tua, atau tadi adiknya punya kakak kan, bisa cerita ke kakak. Nah kalau mau nyelesain masalah di sekolahnya, bisa ngomong ke gurunya, nanti supaya gurunya adik ini bisa cerita. Jadi adik ini nggak jalan sendirian, nggak ngerasa bersalah sendirian. Nggak salah kok kalau kita sebagai siswa meminta bantuan kepada wali kelas untuk menyelesaikan masalah. Itu sekian solusi dari Kak Denisa ya, semoga bermanfaat. Mungkin Kak Lail atau teman-teman kakak konselor lainnya ini mau menambahkan sebuah solusi buat adik. Sama seperti kayak yang dibilang Kak Denisa tadi, kalau ada masalah boleh langsung diberitahukan kepada orang tua atau guru. Jadi adiknya ini nggak perlu malu atau takut untuk menceritakan apa yang ada masalah pada diri adiknya gitu loh. Kayak menurut kakak nih ya, di umur adik ini tuh belum saatnya untuk memendam masalahnya sendiri gitu loh. Jadi adik kalau punya masalah atau pengen cerita atau apa, bisa langsung diceritakan ke orang tua atau guru gitu. Jangan dipendam sendiri ya, masih kecil soalnya, nanti malah bikin stres atau pikiran sendiri, nanti malah bikin sakit. Jadi itu aja sih tambahannya, nggak usah memendam masalahnya sendiri, bisa diceritakan ke guru atau orang tuanya gitu ya. Untuk adiknya itu juga jangan takut nggak punya teman ya. Intinya itu kalau kita baik sama orang lain ataupun kita punya kelebihan tersendiri, pasti teman kita itu sudah datang kepada kita sendiri. Jadi kita itu nggak usah takut kalau sampai nggak punya teman, pasti ada, entah itu siapa, itu pasti kita punya teman. Banyakin prestasi, apalagi ibu juga nggak ada ya. Insya Allah ibu kamu bangga pasti kalau misalkan prestasi, dan banggain ayah juga, kakak juga. Jadi nggak usah takut untuk berproses, nggak usah takut untuk memulai. Dimulai aja. Kalau misalkan adik mau belajar, aku bisa nggak ya belajar ini, dicoba aja dulu. Kalau misalnya aku nggak bisa deh, kayak bisa minta bantuan temen ataupun guru, ataupun minta bantuan kakak. Biasanya kan kalau pelajaran SD itu kakak-kakak juga sedikit-sedikit bisa kan ya. Nah adik bisa tanyakan ke kakaknya gitu ya. Ya, yang pasti itu sebagai seorang anak kita itu juga membutuhkan tempat untuk bercerita. Nah, kamu tentunya ya punya kakak, punya orang tua, jadi harus berani untuk berbicara, apalagi masalah-masalah di SD sepertinya tentang pertemanan, selebihnya seperti itu. Mungkin sudah cukup ya sesi bimbingan kali ini. Kami dari tim konselor PGSD UNESA minta maaf kepada adiknya ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari aku sebagai pembimbing kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadiah buat adiknya mau ngomong sesuatu. Oh iya silahkan. Ya Kak, jadi selama ini kalau ada masalah aku selalu diem aja Kak. Tapi mulai sekarang kalau aku ada masalah aku tahu aku harus cerita ke orang-orang yang dekat denganku. Terima kasih ya Kak atas arahan dan bimbingannya. Sangat sama karena habis ini juga mau pindah jenjang ya dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar ya. Terima kasih.